Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdhani Ahmad dari kelompok 2, yakni akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bernama Rismawati. Yakni pertanyaannya ialah, mengapa dalam mendidik dibutuhkan ilmu pendidikan, dan dijelaskan dengan contoh nyata akibat dari mendidik tidak menggunakan ilmu pendidikan. Adapun jawaban dari saya, ilmu pendidikan diperlukan dalam proses mendidik karena memberikan landasan teoritis dan praktis tentang cara mendidik yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Adapun berikut beberapa alasan mengapa ilmu pendidikan penting dalam mendidik. Yang pertama, memahami tahap perkembangan peserta didik. Ilmu pendidikan membantu pendidik memahami perkembangan kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Misalnya, anak-anak di usia dini memerlukan pendekatan bermain sambil belajar, sedangkan remaja memerlukan pendekatan yang lebih reflektif dan kritis. Yang kedua, menggunakan metode pengajaran yang tepat. Ilmu pendidikan memberikan panduan mengenai berbagai metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Metode seperti diskusi kelompok, demonstrasi, dan belajar melalui proyek tergantung pada konteks dan materi yang diterangkan. Yang ketiga, membangun lingkungan belajar yang positif. Ilmu pendidikan memberikan wawasan yang tentang pentingnya lingkungan belajar yang mendukung, aman, dan kondusif. Ini mencakup pemahaman tentang manajemen kelas dan teknik motivasi yang tepat. Yang keempat, evaluasi dan penilaian yang adil dan efektif. Ilmu pendidikan juga memberikan panduan dalam melakukan evaluasi dan penilaian yang tepat, sehingga hasil pembelajaran dapat diukur secara objektif dan digunakan untuk meningkatkan proses pengajaran. Yang kelima, menyesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik. Ilmu pendidikan mengajarkan tentang inklusi dan bagaimana menyesuaikan pengajaran untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Pendidik yang terlatih dan akan lebih mampu menangani peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda, termasuk mereka yang memiliki kesulitan belajar. Contoh nyata akibat tanpa ilmu pendidikan. Jika seorang guru tidak memahami pentingnya diferensiasi pembelajaran, siswa dengan kebutuhan khusus mungkin terabaikan, merasa tertinggal, atau bahkan terdiskriminasi, sehingga menghambat perkembangan mereka. Jadi, ilmu pendidikan sangat penting karena memberikan pedoman yang mendasar dan teruji untuk proses mengajar. Tanpa ilmu pendidikan, proses mendidik berpotensi menjadi tidak efektif, tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan bahkan merugikan perkembangan siswa dalam jangka panjang. Cukup sekian jawaban dari saya untuk kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizkyani Sam dari kelompok 2. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Resa Sri Amalia. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana tujuan pendidikan dalam praktik pendidikan. Jadi, tujuan pendidikan dapat diwujudkan dalam praktek pendidikan melalui berbagai cara yang saling terkait. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum menjadi acuan utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang dirancang dengan baik harus mencerminkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, maka kurikulum harus membuat materi dan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan di kelas harus mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Metode yang interaktif, partisipatif, dan berbasis proyek dapat membantu siswa mengembangkan berbagai kompetensi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan kerjasama. Ketiga, penilaian. Penilaian berperan penting dalam membantu kemajuan siswa
menuju pencapaian tujuan pendidikan. Penilaian yang holistik dan berfokus pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil, dapat mendorong siswa untuk terus berkembang dan menjadi potensi terbaiknya. Yang keempat yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kondusif dan positif sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung dapat membantu siswa mengembangkan diri secara optimal. Yang kelima yaitu peran guru. Guru memiliki peran vital dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Guru yang kompeten, peduli, dan berdedikasi dapat membimbing dan menginspirasi siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak sangat penting. Orang tua dapat mendukung anak di rumah dengan memberikan dukungan emosional, fasilitas belajar, dan komunikasi yang baik di sekolah. Ketujuh, teknologi. Teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperkaya proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran daring, simulasi, dan aplikasi pendidikan dapat menjadikan proses belajar lebih menarik dan efektif. Kedelapan, yaitu pengembangan diri. Tujuan pendidikan tidak hanya diwujudkan dalam proses belajar formal di sekolah, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler, pengalaman hidup, dan usaha siswa untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi, kesimpulan dari jawaban saya yaitu mewujudkan tujuan pendidikan dalam praktik pendidikan membutuhkan usaha bersama dari semua pihak. Kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, lingkungan sekolah, peran guru, keterlibatan orang tua, teknologi, dan usaha siswa untuk mengembangkan diri sendiri merupakan faktor-faktor penting yang harus diperhatikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Mungkin hanya itu jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardanisha dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 tentang apa peran pendidikan dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Adalah 1. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Berikut beberapa peran utamanya. 1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. 3. Perkuat identitas nasional. 4. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. 5. Menjaga demokrasi, stabilitas politik. Pendidikan bukan hanya soal akademis, tetapi juga tentang menyampaikan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang. Itulah saja jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Rahman Syam ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Rizky Sahrani dengan NIM 24030150024 dengan pertanyaan bagaimana unsur-unsur pendidikan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, jawabannya adalah yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi panduan utama yang memengaruhi kurikulum dan metode pengajaran. Tujuan yang jelas membantu pendidik merancang pengalaman belajar yang sesuai. 2. Kurikulum. Kurikulum berisi materi dan kompetensi yang harus diajarkan. Kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Yang ketiga, metode pengajaran. Metode pengajaran beragam, yaitu seperti pembelajaran kolaboratif atau berbasis proyek
dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik sehingga memperkuat pemahaman dan keterampilan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nama Suci Rizky Nisam ingin menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 6 atas nama Miftah Muhyiddin, yaitu bagaimana pendidikan bisa merespon perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Pendidikan dapat merespon perubahan sosial dan teknologi yang cepat dengan cara-cara seperti 1. Pengembangan kurikulum dinamis. Kurikulum harus fleksibel dan dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren sosial terbaru. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi. Penggunaan teknologi dalam proses belajar seperti pembelajaran daring, e-learning, dan penggunaan alat digital memungkinkan siswa untuk mengakses informasi lebih luas dan belajar secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan abad 21. Fokus pada keterampilan abad 21 seperti berpikir, kreatif, komunikasi, dan keterampilan analitis sangat penting. Keempat, pelatihan guru. Guru harus dibekali dengan keterampilan teknologi dan kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kelima, pembelajaran seumur hidup. Pendidikan seperti mendorong konsep pembelajaran seumur hidup, di mana peserta didik tidak berhenti belajar setelah lulus dari sekolah. Keenam, kolaborasi dengan industri. Pendidikan harus bekerja sama dengan sektor industri untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ketujuh, penanaman nilai sosial dan etika. Dengan perubahan sosial yang terjadi begitu cepat, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai sosial, empati, dan etika dalam menggunakan teknologi. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, sistem pendidikan dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi yang cepat, mempersiapkan peserta didik untuk masa depan yang dinamis dan tak terduga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.